Bab 2006. Ancaman. Chris melihat ke arah wilayah selatan sambil berkata dalam hati, "Dasar Dekin, aku sudah bilang kamu tidak akan bisa tidur di malam hari, jadi kamu jangan pernah berpikir untuk tidur." 200.000 prajurit Maple Pavilion kembali lagi ke segitiga emas. Apakah kali ini mereka kembali dengan tangan kosong? Tidak juga. Tindakan Chris kali ini tidak hanya membuat kekuatan besar yang berdiri di belakang prajurit wilayah selatan terpaksa muncul. Terlebih lagi, juga memaksa Reza keluar dan membiarkan kedua belah pihak menetapkan aturan untuk sementara waktu. Aturan ini kelihatannya sedikit tidak menguntungkan bagi asosiasi Maple Pavilion. Namun, mana boleh semua hal hanya dilihat dari permukaan saja? Melakukan hal harus memperhatikan caranya. Kata-kata yang dikatakan Hanaga ini mengandung makna yang sangat dalam. Setelah rintangan berlalu, Mario bergumam pelan, lalu perlahan-lahan melepaskan telapak tangannya yang terkepal erat. Saat ini, di telapak tangan Mario terdapat sebuah catatan kecil. Catatan itu sedikit kusut. Namun, setelah Mario membukanya, dia masih bisa melihat dengan jelas bahwa di atas kertas itu tertulis serangkaian angka yang panjang. Tampaknya seperti nomor telepon. Ini. Ketika melihat nomor telepon pada catatan itu, Mario pun tercengang. Deretan angka ini seharusnya adalah nomor telepon. Namun, mengapa Hanaga memberi Mario serangkaian nomor telepon? Apakah ini adalah nomor telepon pribadi Hanaga? Namun, kalau seperti itu, mengapa Hanaga tidak memberikannya secara terbuka? Mario merasa kebingungan. Mario melipat catatan kecil itu, lalu memasukkannya ke dalam saku sambil memikirkan sesuatu di dalam hatinya. "Chris, kita harus mempercepat agenda kita. Kita sudah pasti akan menyerang wilayah selatan. Terlebih lagi, kita harus menyelesaikannya dengan cepat, supaya menghindari terjadinya hal buruk." Mario merenung sejenak, lalu langsung mendongak dan menatap Chris yang sedang mengemudi. Chris juga sedang memikirkan sesuatu. Mendengar ini, dia pun bertanya tanpa menoleh sama sekali. "Kenapa? Kekuatan besar dari negara lain bukanlah orang bodoh. Kali ini, tindakan pasukan negara Nagon pasti akan menimbulkan spekulasi mereka. Begitu mereka memikirkan kembali, mereka pasti akan tahu bahwa negara Nagon sedang mendukung kita. Selanjutnya, mereka pasti akan menggunakan trik lain ataupun cara lain untuk mengincar kita. Hal yang lebih aku khawatirkan adalah, setelah mereka sudah mengumpulkan bukti yang cukup, mereka akan menyerang kita dengan menggunakan opini publik. Pada saat itu, situasi kita akan menjadi sangat sulit." Mario memicingkan matanya. Sedikit kekhawatiran pun melintas di kedalaman matanya. Begitu rencana ini terungkap, maka tidak hanya negara Nagon yang akan terlibat dalam masalah ini. Pada saat itu, semua orang akan tahu bahwa asosiasi Maple Pavilion adalah tentara afiliasi negara Nagon yang ditempatkan di segitiga emas untuk menghalangi beberapa titik pertahanan. Apa yang akan dilakukan kekuatan-kekuatan besar itu? Mereka pasti akan mencoba segala cara untuk memusnahkan asosiasi Maple Pavilion yang seperti duri dalam daging ini. Singkat cerita, kalau rencana negara Nagon terungkap, asosiasi Maple Pavilion pasti akan menjadi umpan meriam pertama. Aku tidak peduli dengan masa depan. Selama kita berada di tempat ini, maka kita tidak akan pernah hidup dengan tenang. Sekarang, aku hanya ingin Kak Valentino kembali dengan selamat saja." Saat ini, Chris sudah tenang, tetapi yang tenang hanya nada bicaranya saja. Telapak tangan Chris memegang setir dengan erat, membuat urat biru pada tangannya menonjol serta ruas jarinya juga memutih. "Aku tahu, Kak Valentino pasti akan baik-baik saja. Aku rasa perkataan Pak Hanaga memiliki makna tersirat, hanya saja Pak Hanaga tidak bisa mengatakannya secara langsung." Mata Mario menyipit, dia menganalisis dengan cepat dalam pikirannya. Mario menganalisis sambil memikirkan kembali nada, sikap, serta tatapan mata Hanaga pada saat itu. "Cit!" Chris tiba-tiba mengerem tajam, lalu menoleh untuk bertanya. "Apa kamu yakin? Apa kamu yakin Kak Valentino baik-baik saja? Itu hanya dugaanku saja. Kalau tidak, menurutmu, dengan temperamen Pak Hanaga, apakah dia akan begitu tenang?"
Kamu jangan lupa, waktu itu Pak Hanaga tidak ragu-ragu untuk mempertaruhkan pangkatnya demi melindungi Kak Valentino. Tapi, hari ini Pak Hanaga hanya menyuruh kita menjaga daerah kekuasaan Kak Valentino sebelum dia kembali. Maksudnya adalah menyuruh kita untuk fokus menjaga asosiasi Maple Pavilion dan jangan bercampur tangan dalam hal lain. Analisis Mario sangat masuk akal, membuat Chris agak mengerti. Chris mengangguk, lalu kembali menyalakan mobil dan terus menyetir menuju markas. Aku mengerti, pasti begitu. Kalau tidak, dengan temperamen Pak Hanaga, dia pasti akan lebih gila daripada kita. Bagaimanapun juga, Kak Valentino adalah menantu Pak Hanaga. Kalau terjadi sesuatu pada Kak Valentino, Kak Angel juga akan menyalahkannya. Makin Chris memikirkannya, dia makin merasa masuk akal. Chris pun terus-menerus mengangguk dan bergumam pada dirinya sendiri. Jika bukan karena Hanaga sudah mengetahui sesuatu lebih awal, hari ini dia pasti akan langsung menyerang wilayah selatan begitu datang ke sini. Memikirkan hal ini, Chris pun merasa lega di dalam hatinya. Jadi, yang bisa kita lakukan sekarang adalah menjaga fondasi kita dulu. Kemudian baru mencari kesempatan untuk melakukan serangan skala kecil terhadap para bandit wilayah selatan. Adapun menyerang wilayah selatan dalam skala besar, aku rasa kita harus menunggu Kak Valentino kembali untuk memberi perintah ini. Ketika mengatakan hal ini, tatapan mata Mario pun dipenuhi dengan harapan. Tidak peduli apapun yang terjadi, bahkan jika itu adalah kesulitan besar, selama Valentino kembali, semua itu akan terselesaikan. Mario dan Chris sangat mempercayai hal ini. Bagus, bagus. Tangan Chris meninggalkan setir. Setelah menggosoknya dengan kuat, barulah Chris memegang setir lagi. Wajahnya pun dipenuhi kegembiraan. Asal kamu tahu saja, Mario, Pak Reza itu benar-benar bodoh. Asosiasi Maple Pavilion punya 200.000 prajurit. Ditambah 100.000 miliknya, totalnya sudah 300.000 orang. Selain itu, juga ada 10 pesawat tempur di udara. Semua bandit wilayah selatan ditambah dengan pasukan Jun itu paling hanya 220.000 orang. Kita bisa dengan mudah mengalahkan mereka. Pada saat itu, kita langsung membunuh mereka semua tanpa menyisakan satu orang pun. Bukankah beritanya tidak akan menyebar? Orang lain sama sekali tidak akan tahu siapa yang sudah membunuh mereka. Ujar Chris. Ketika mengungkit hal ini, Chris masih merasa agak kesal. Bagaimanapun juga, menurut Chris, hal ini seharusnya dilakukan seperti ini. Mario menggelengkan kepalanya sambil bertanya dengan tak berdaya. Apa kamu tahu kenapa Pak Hanaga menyuruhmu untuk jangan bertindak gegabah? Kenapa? Tanya Chris tanpa sadar. Mungkin Pak Hanaga merasa kalau langsung bilang kamu tidak berotak akan melukai harga dirimu. Jawab Mario. Kata-kata Mario membuat Chris merasa sangat kesal. Pokoknya, aku merasa mereka hanya akan mengalah ketika mereka sudah diserang secara habis-habisan. Waktu itu, aku baru saja datang ke segitiga emas. Kenapa aku bisa memimpin pasukan? Bukankah karena hasil pertempuran? Kata Chris sambil mengerutkan bibirnya. Mendengar ini, Mario pun mengangguk, lalu berkata, apa yang kamu katakan juga benar, tapi semua hal akan terus berubah. Terkadang, tidak berperang malah lebih memiliki efek jera daripada berperang. Menurutmu, kapan ancaman bom nuklir akan terasa lebih besar? Mario meletakkan kedua tangannya di belakang kepala, lalu menatap atap mobil sambil bergumam pelan. Aku tahu kamu pasti akan bilang, di saat bom nuklir itu meledak, tingkat ancamannya paling besar. Tetapi sebenarnya bukan. Sebaliknya, ketika bom nuklir berada di atas peluncuran, itulah yang paling mengancam. Bab 2007, terlibat. Chris menoleh untuk menatap Mario, sepertinya dia sudah agak mengerti. Lagi pula, setelah bom nuklir meledak, itu sama saja dengan pertempuran sepenuhnya dimulai. Konsekuensinya sudah diketahui, jadi tidak ada yang perlu ditakutkan lagi. Namun, saat bom nuklir masih berada di atas peluncuran, musuh pasti akan mempertimbangkan konsekuensi dari ledakan ini. Ternyata inilah maksud dari Pak Reza dan yang lainnya. Chris mengangguk-angguk. Ayo, pulang. Selanjutnya, kita akan sangat sibuk.
desak Mario. Kecepatan mobil pun mulai bertambah. Di sebuah markas yang agak jauh dari garis perbatasan, 100.000 prajurit yang dibawa Reza kemari sudah diatur untuk ditempatkan di sini. Tidak peduli apakah akan berperang atau tidak, setidaknya adanya prajurit di sini pasti akan membawakan tekanan yang besar. Kalau John ingin melakukan gerakan kecil, dia juga harus mempertimbangkan 100.000 pasukan negara Nagon ini. Faktanya, kedua belah pihak sedang menguji satu sama lain. Namun, peperangan secara menyeluruh tidak mungkin akan terjadi. Saat ini, suasana hati Hanaga sangat bagus. Dia pun langsung berkata pada Reza sambil memberi hormat. Pak Reza, saya tidak menyangka Anda akan datang secara pribadi. Reza menoleh perlahan-lahan, lalu menatap Hanaga sambil berkata, Kamu bahkan berani menodongkan pistolmu ke pengawalku. Kalau aku membuatmu tidak senang lagi, apakah lain kali kamu akan menodongkan pistol ke kepalaku? Hanaga tersenyum canggung, kemudian mengibaskan tangannya sambil menjawab. Tidak, saya tidak berani. Kok? Beberapa orang di dalam ruangan itu pun dipenuhi emosi. Dulu, seberapa tinggi status Reza? Ketika berada di hadapan Reza, jangankan Hanaga, bahkan ayahnya Hanaga, Gibran, juga hanyalah seorang tokoh kecil. Di depan Reza, jenderal tua seperti Gibran pun tidak berani bernapas kuat-kuat. Hanaga bahkan tidak memenuhi syarat untuk bertemu dengan Reza. Jika bisa berbicara dengan Reza, itu sudah merupakan suatu kehormatan bagi Hanaga. Namun sekarang, setelah mengalami hal-hal dalam periode waktu ini, sepertinya setiap orang sudah diam-diam mengalami perubahan. Hubungan antara semua orang juga sedang berubah. Bahkan Reza pun terkadang akan bercanda dengan Hanaga. Hal ini benar-benar membuat orang terkejut. Namun, semua orang juga tahu faktor utama yang membuat semua ini mengalami perubahan. Ya, Valentino. Valentino si pemuda berusia 20-an itu. Dia menggunakan kemampuannya sendiri untuk menghubungkan Reza, Aji, Yanuar, Hanaga dan juga asosiasi Maple Pavilion. Dapat dikatakan bahwa Valentino sendiri sudah mengubah semua orang. Sudahlah, aku sudah meminta berkali-kali dengan petinggi, barulah aku mendapatkan 100.000 prajurit ini. Terlebih lagi, sebelum berangkat, aku sudah berulang kali berjanji kepada petinggi bahwa aku tidak akan melepaskan satu tembakan pun. Jadi, apa kalian mengerti maksudku? Tatapan Reza perlahan menyapu wajah semua orang. Semua orang pun langsung mengangguk. Fungsi terbesar dari 100.000 prajurit ini adalah membuat pihak lain ketakutan. Mulai berperang, itu pasti tidak mungkin. Era saat ini sudah berbeda dari sebelumnya. Dulu, begitu mengatakan akan berperang, peperangan pasti akan segera dimulai, sama sekali tidak akan berbasa-basi lagi. Namun sekarang, semua hal sudah memiliki aturan yang mengikat dan membatasi. Sama sekali tidak bisa bebas melakukan apapun. Jadi, mereka semua bisa memahami kata-kata Reza. Sebenarnya, sekalipun hari ini John secara paksa menyerang asosiasi Maple Pavilion, kita juga hanya bisa melihat saja. Reza menyipitkan matanya, wajahnya juga terlihat dingin. Tapi, negara Nagon yang sekarang bukan lagi negara Nagon yang bisa ditindas oleh orang lain. Kita memiliki jutaan prajurit dan senjata nuklir. Mereka juga harus mempertimbangkan ini ketika hendak berperang dengan kita. Jawab Haji dengan cepat. Semua orang mengangguk tanpa suara. Hari ini, mereka memang tidak berani menembak sembarangan. Namun, John tidak mungkin berani bertaruh seperti ini. Bagaimanapun juga, begitu peperangan dimulai, itu akan melibatkan banyak hal. Jangankan John hanyalah seorang jenderal, bahkan panglima tertinggi pun tidak mampu menanggung tanggung jawab ini. Singkatnya, sekarang kita harus menjaga di sini. Mengawasi tempat ini selama yang kita bisa. Reza perlahan mengibaskan tangannya, lalu mengisyaratkan semua orang untuk keluar dan meninggalkan Hanaga sendirian. Segera, semua orang pun pergi dan hanya menyisakan Hanaga dan Reza di dalam ruangan itu. Reza menyesap teh, kemudian bertanya langsung pada intinya. Sekarang, tidak ada orang di sini. Katakan padaku,
Di mana Valentino? Mendengar ini, Hanaga pun tercengang, lalu mengibaskan tangannya sambil menjawab. Valentino? Saya tidak tahu. Masih berpura-pura denganku? Kamu pasti tahu keberadaan Valentino. Kemarin, kamu bahkan membombardir kediamanku. Hari ini, kamu malah begitu tenang. Kalau kamu tidak tahu keberadaan Valentino, apakah emosimu akan berubah begitu cepat? Dengus Reza sambil memelototi Hanaga. Hanaga berdeham, lalu menyalakan sebatang rokok tanpa mengatakan apapun. Aku tidak tahu rencana apa yang kamu miliki, juga tidak tahu rencana apa yang dimiliki Valentino. Karena kamu tidak ingin mengatakannya untuk saat ini, aku juga tidak akan banyak bertanya. Katakan saja padaku, apakah Valentino baik-baik saja? Ketika Reza menanyakan hal ini, telapak tangannya sedikit mengepal, tubuhnya juga tanpa sadar tercondong ke depan. Dari sini bisa terlihat betapa perhatiannya Reza terhadap keselamatan Valentino. Hanaga berhenti sejenak sebelum akhirnya menjawab. Untuk sementara ini, dia seharusnya sudah aman. Reza tiba-tiba menghela napas panjang, tubuhnya pun langsung menjadi rileks. Bahkan wajah yang lelah itu juga seketika terlihat sangat cerah dan bersinar. Bagus. Bagus. Aku tahu anak ini sangat beruntung. Begitu banyak kesulitan juga tidak menjatuhkannya. Bagaimana mungkin dia bisa dikalahkan oleh bandit wilayah selatan? Reza menyesap teh, nada bicaranya pun terdengar sangat senang. Tentu saja. Mana mungkin menantu saya hanyalah orang biasa? Hanaga mengisap rokoknya, kemudian langsung tersenyum bangga. Melihat penampilan arogan Hanaga ini, Reza tidak bisa menahan diri untuk mendengus. Hanaga, hari ini aku, Reza, menaruh kata-kataku di sini. Kalau suatu hari nanti, kamu cukup beruntung untuk menduduki posisi gubernur militer, itu juga karena menantumu. Apakah kamu percaya? Reza benar-benar tidak tahan lagi. Dia pun mengatakan kalimat yang menghilangkan angan-angan Hanaga. Kalau itu saya percaya. Hanaga mengangguk tanpa ragu. Reza tercengang dengan reaksi Hanaga. Ini agak tidak sejalan dengan gaya perilaku Hanaga. Reza berpikir sejenak, lalu mendongak dan bertanya. Apa kamu tidak malu? Kenapa harus malu? Itu menandakan menantu saya sangat hebat. Saya tentu akan merasa senang. Mereka semua bilang menantu saya adalah pria yang bergantung pada istri. Kalau begitu, apa salahnya saya bergantung pada menantu saya? Ujar Hanaga. Saat ini, Hanaga dalam suasana hati yang baik. Dia bahkan tidak mempertahankan sikapnya dalam berbicara, memberi orang sebuah perasaan tidak tahu diri. Kamu! Hebat! Hebat! Pada akhirnya, Reza tetap dikalahkan oleh Hanaga. Dia pun mengibaskan tangannya dengan tak berdaya dan tidak berbicara lebih banyak tentang topik ini lagi. Sekarang Valentino tidak ada di sini. Aku ingin tahu apakah Chris dan Mario bisa memimpin? Reza mengambil sebatang rokok dan memainkannya di tangannya. Reza menghela napas pelan, karena dia masih merasa khawatir di dalam hatinya. Karena Valentino mempercayai mereka, kita juga tidak perlu terlalu khawatir. Saya juga percaya bahwa mereka bisa melakukannya dengan baik. Hanaga sama sekali tidak khawatir dan terlihat santai. Bab 2008, semua prajurit telah dimusnahkan. Penampilan Hanaga membuat Reza agak marah. Saat ini, Reza tidak bisa bersikap tenang lagi. Dia pun menggertakkan giginya sambil bertanya. Apa yang kamu sembunyikan dariku? Bisakah kamu memberitahuku? Saya tidak tahu apa-apa. Tapi, saya tahu bahwa pada akhirnya, Valentino pasti akan kembali dengan kemenangan. Hanaga perlahan berdiri, lalu mengambil secangkir teh sambil secara sengaja atau tidak sengaja mengangkat cangkir itu ke arah timur. Seolah-olah seperti sedang bersulang. Reza berhenti sejenak sebelum akhirnya mendongak dan bertanya. Apakah kamu tidak khawatir kalau mereka berdua akan mengacaukan segalanya tanpa diatur oleh Valentino? Tidak khawatir, kok. Hanaga mengibaskan tangannya perlahan sambil berkata.
Terlebih lagi, bagaimana Anda tahu kalau Valentino tidak membuat pengaturan untuk mereka? Kamu tidak akan bisa mengerti pemikiran Valentino. Mata Reza sedikit melebar lagi, dia pun merasa agak bingung. Biarpun Reza sudah menjalani hidup selama 90 tahun, seumur hidupnya ini juga telah mengalami banyak hal dan menilai begitu banyak orang. Saat ini, dia tetap saja merasa agak bingung. Reza mengetuk pelipisnya, lalu bergumam pada dirinya sendiri. Mungkinkah ketika manusia sudah berusia, pemikirannya benar-benar tidak bisa mengikuti cara pikir anak muda? Anda bisa berkata seperti ini mencerminkan Anda belum terlalu ketinggalan zaman? Haha! Hanaga mengambil cangkir teh, lalu melangkah keluar sambil tertawa terbahak-bahak. Waktu terus berlalu. Kegelapan sekali lagi menyelimuti wilayah selatan. Di malam hari, semua kamp di wilayah selatan pun terang benderang. Sementara itu, lampu sorot juga terus menyapu. Meskipun negara Nagon dan John sudah menetapkan aturan untuk satu sama lain, mereka tetap tidak berani lengah dalam menghadapi sekelompok prajurit gila dari asosiasi Maple Pavilion itu. Terutama kamp para kekuatan yang dekat dengan garis perbatasan, mereka bahkan tidak bisa tidur dengan nyenyak. Walau 100.000 prajurit John berada di belakang, mereka tetap saja merasa cemas. Orang-orang ini bahkan tidak akan sepenuhnya mempercayai teman sepihaknya sendiri. Karena itu, mereka tidak akan mengandalkan nyawa mereka kepada John. Bagaimana jika asosiasi Maple Pavilion tiba-tiba menyerang? Kalau John datang terlambat, bukankah mereka akan menjadi tamengnya? Jadi, mereka tidak berani bertaruh. Karena begitu kalah, mereka akan kehilangan nyawa mereka. Semua kekuatan wilayah selatan selalu berada di kondisi tegang. Terlebih lagi, suasana malam ini membuat mereka merasa sedikit tertekan. Mereka merasa bahwa asosiasi Maple Pavilion pasti akan mengambil kesempatan ini untuk menyerang tiba-tiba. Di kamp Dekin. Di dalam ruangan, terdengar suara napas keras yang membuat orang tersipu malu. Terkadang, juga terdengar suara desahan wanita. Sementara di luar pintu, beberapa bawahan Dekin sedang membungkuk untuk menunggu. Plak! Terdengar suara tamparan yang nyaring, diikuti suara dengus kesakitan seorang wanita. Setelah itu, Dekin pun memaki. Aku akan menamparmu sampai mati. Aku akan membunuhmu. Plak! Terdengar lagi suara cambuk yang mengenai kulit. Ah! Diikuti dengan jeritan kesakitan seorang wanita. Sial! Sial! Ruangan itu sangat berantakan. Dimulai dari badai dahsyat, lalu berangsur mereda. Tak lama kemudian, Dekin keluar sambil memakai celananya dan langsung berjalan menuju ruang rapat. Apakah ada kabar dari Tristan? Selain itu, apakah ada kabar dari 2.000 orang yang kuutus ke sana? Baru saja Dekin berjalan masuk ke ruang rapat, dia langsung berteriak keras pada beberapa ajudan. Beberapa ajudan itu langsung berdiri, wajah mereka dipenuhi dengan kepanikan dan ketakutan. Dekin menghapus bekas lipstik pada wajahnya, kemudian memelototi semua orang sambil bertanya. Kenapa? Apa kalian sudah bisu? Seorang ajudan menggertakkan giginya, lalu melapor dengan suara yang dalam. Tuan Dekin, Tristan sudah mati. Mata Dekin sontak terbelalak, dia pun berteriak marah. Apa? Ajudan itu menggertakkan giginya, lalu melaporkan kebenaran dengan jujur. Tuan Dekin, Tristan sudah meninggal. Orang kita mengirim kabar bahwa sepertiga dari prajurit yang dibawa Tristan meninggal di dalam hutan. Selebihnya meninggal di atas gunung tandus dekat perbatasan wilayah selatan. Bagaimanapun juga, hal semacam ini tidak bisa disembunyikan. Cepat atau lambat, Dekin pasti akan mengetahuinya. Amarah ini juga pasti akan meledak. Mata Dekin terbelalak, dadanya naik turun dengan cepat. Setelah itu, Dekin tiba-tiba berteriak keras dan langsung membalikkan seluruh meja. Bangsat! Pecundang! Dasar tak berguna! Ribuan orang mengejar belasan orang,
Tapi kamu malah memberitahuku bahwa semua prajurit sudah dimusnahkan? Siapa? Siapa yang membunuh mereka? Jangan bilang itu, Tommy. Apakah belasan orang yang terluka masih bisa membunuh ribuan orang? Wajah Dekin memerah. Dia pun murka. Hari ini, semua hal tidak berjalan dengan lancar, membuat amarah Dekin terus membara. Salah satu ajudan menundukkan kepalanya sambil melaporkan dengan suara rendah. Tuan Dekin, kami juga tidak tahu spesifiknya. Setelah rombongan kedua kita masuk, mereka langsung melihat mayat Tristan dan yang lainnya di sepanjang jalan. Pada akhirnya, mereka pun tidak berani melangkah lebih jauh lagi. Bam! Dekin melangkah maju dan menendangnya. Tidak ada yang tahu betapa geramnya Dekin saat ini. Pasukan dan senjata yang diberikan kepada Asosiasi Promise ditaklukkan oleh Asosiasi Maple Pavilion. Setelah itu, negara Nagon muncul untuk melindungi Asosiasi Maple Pavilion. Awalnya, Dekin berpikir bahwa dia pasti bisa menangkap Valentino. Alhasil, sekarang tidak hanya gagal, tetapi juga kehilangan ribuan orang. Jangankan Dekin, bahkan jika orang yang memiliki mentalitas baik juga akan pingsan di tempat. PVFT! Dekin memuntahkan seteguk darah, wajahnya dipenuhi dengan amarah. Benar-benar rugi besar. Setiap rencana Dekin selalu tidak membawakan hasil yang memuaskan. Selama ini, aku sudah menghabiskan senjata api dan pasukan yang tak terhitung jumlahnya, juga menghabiskan banyak waktu dan energi. Katakan padaku, apa yang kudapatkan? Hah? Apakah aku mendapatkan gelar idiot? Apakah ada rumor di dunia luar bahwa aku, Dekin, adalah seorang idiot? Dekin berteriak di ruang rapat seolah-olah dia sudah gila karena terlalu murka. Beberapa ajudan di sekitar sama sekali tidak berani menghentikan Dekin. Mereka hanya bisa bungkam dengan kepala menunduk, bahkan tidak berani bernapas dengan kuat. Dekin berteriak selama hampir 10 menit sebelum akhirnya perlahan duduk di kursi. Setelah itu, Dekin menyalakan sebatang rokok dan mengisap beberapa kali untuk menenangkan suasana hatinya. Katakanlah, selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Kita tidak bisa menyerang segitiga emas lagi. Sementara itu, kita juga tidak akan bisa menangkap Tommy. Dekin yang duduk di kursi menatap beberapa ajudan itu sambil bertanya. Katakan padaku, apa yang harus kita lakukan? Seorang ajudan berhenti sejenak sebelum akhirnya menjawab. Tuan Dekin, aku rasa pasti ada orang yang sudah membantu Tommy. Jadi, apakah kita perlu bertanya kepada kekuatan wilayah selatan lainnya? Setelah mendengar ini, Dekin pun tertegun, lalu mengulurkan tangan untuk mengelus dagunya. Kata-kata ajudan ini benar-benar menyadarkan semua orang. Valentino membawa belasan orang yang terluka bersamanya. Bahkan jika kemampuan tempurnya sangat kuat, Valentino juga tidak mungkin bisa membunuh 1000 orang secara diam-diam. Jadi, pasti ada yang membantu mereka. Bab 2009, menyerah. Namun, tidak banyak orang yang tahu tentang hal ini. Demi mendapatkan semua jasa, Dekin berusaha keras memblokir informasi dan tidak meminta bantuan orang lain. Situasi saat ini adalah Asosiasi Maple Pavilion sama sekali tidak bisa memasuki wilayah selatan. Jadi, kalau bilang ada yang membantu Valentino, itu pasti kekuatan di wilayah selatan. Apakah ada yang mengetahui identitas Tommy? Jadi, mereka merebut jasa kita untuk menyenangkan Tuan John. Makin memikirkan hal ini, Dekin makin merasa kemungkinan ini sangat besar. Selain itu, Dekin benar-benar tidak bisa memikirkan siapa lagi yang akan membantu Valentino. Sial! Beraninya mereka merebut daging dari mulutku? Apa mereka tidak cari tahu siapa aku? Cepat selidiki! Cari tahu siapa pelakunya, aku akan membunuh mereka terlebih dahulu. Dekin langsung memerintah sambil mengibaskan tangannya dengan kesal. Baik. Seorang ajudan segera menjawab lalu meninggalkan ruangan. Ajudan lainnya melangkah maju, lalu bertanya dengan memberi hormat. Tuan Dekin, apa untuk sementara ini kita tidak usah peduli dengan segitiga emas? Untuk sementara ini, kita jangan pergi ke segitiga emas. Tuan John sudah mengatakan bahwa kita harus bersikap sesuai dengan perubahan yang muncul. Dia sudah membuka jalan untuk kita,
Sekarang hanya perlu menunggu apakah asosiasi Maple Pavilion akan terpancing. Lagi pula, kesepakatannya adalah mereka tidak boleh masuk ke wilayah selatan dengan jumlah orang banyak. Selama mereka berani datang, kita bisa bekerja sama untuk membunuh mereka. Kalau jumlah orang yang datang melebihi kesepakatan, itu akan lebih baik. Kita langsung melaporkannya kepada Tuan John dan biarkan Tuan John yang menangani mereka. Dekin mengusap dagunya dengan ekspresi kejam. Baik. Ajudan itu segera mengangguk. Meskipun kamp kita tidak berada di area garis perbatasan, kita tetap harus waspada dan memperkuat pertahanan kita. Dekin merenung sejenak, lalu memberi perintah lagi. Dekin sama sekali tidak berani meremehkan asosiasi Maple Pavilion yang seperti orang gila itu. Bukannya Chris sudah bilang akan membuatku tidak bisa tidur? Aku akan lihat apakah dia punya kemampuan ini. Dekin mendengus dingin, lalu segera kembali ke kamar untuk beristirahat. Waktu terus berlalu. Dalam sekejap mata, 1 jam berlalu. Ketika Dekin baru saja terlelap, tiba-tiba terdengar suara tembakan pistol. Dur! 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 Bang! Bom! Duar! Suara tembakan itu datang dari jauh hingga mendekat, seolah-olah terdapat banyak orang yang sedang menyerang. Esti! Dekin tiba-tiba tersentak dan bangkit dari ranjang. Apakah asosiasi Maple Pavilion benar-benar datang? Dekin berseru, lalu buru-buru berlari keluar. Tuan Dekin, suara pertempuran datang dari area perbatasan. Entah apakah asosiasi Maple Pavilion sudah mulai menyerang. Beberapa bawahan berlari kemari dan melapor pada Dekin dengan cepat. Tuan Dekin, lapor, intelijen mengatakan bahwa area perbatasan kedatangan banyak orang dari asosiasi Maple Pavilion. Mereka berjalan sambil menembak. Hai MPH! Jangan takut. Mereka tidak akan berani datang dengan begitu banyak orang, kecuali mereka ingin dibombardir oleh Tuan John. Terlebih lagi, kamp kita jauh dari garis perbatasan, mereka tidak akan bisa menyerang ke sini. Dekin sangat percaya diri. Jika asosiasi Maple Pavilion ingin datang ke kamp Dekin, setidaknya harus melewati belasan kamp kekuatan wilayah selatan. Dekin tidak percaya bahwa para kekuatan itu akan membiarkan asosiasi Maple Pavilion datang kemari. Dor! 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 Suara tembakan terus-menerus terdengar. Seluruh kekuatan wilayah selatan pun terbangun dan merasa gugup. Namun, setelah 10 menit kemudian, suara tembakan itu tiba-tiba menghilang, seolah-olah tidak pernah muncul sama sekali. Dekin mencibir, lalu kembali ke kamarnya untuk tidur. Namun 1 jam kemudian, Dekin yang baru saja tertidur kembali dikejutkan oleh suara tembakan. Dor! 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 Suara tembakan kali ini bahkan lebih ganas daripada yang terakhir kali, seolah-olah telah menggunakan senapan mesin berat. Dekin lagi-lagi terbangun dari atas ranjang. Kali ini, suara tembakan berlangsung selama 20 menit sebelum akhirnya tiba-tiba menghilang lagi. Sial! Apakah itu sekelompok binatang gila? Marah Dekin dengan kesal. Setelah itu, Dekin menyumpal telinganya dengan 2 penyumbat telinga, lalu berbaring untuk tidur lagi. 2 jam kemudian, suara tembakan terdengar lagi. Dor! 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 Bang! Bom! Duar! Kali ini, tidak hanya ada senjata SMG, tetapi juga ada senapan mesin berat dan bahkan suara rudal yang meledak. Terlebih lagi setelah Dekin bangun, dia masih bisa melihat kobaran api di kejauhan. Cahaya ledakan rudal pun terlihat sangat mencolok di malam yang gelap. Sial! 3 kali! Sudah 3 kali! Apa aku tidak boleh tidur? Dekin mengumpat dengan mata memerah. Kumpulkan semua orang, lalu ikuti aku untuk menyerang mereka. Tuan Dekin, kita jangan bertindak impulsif. Kamp kita tidak berada di area perbatasan. Untuk apa kita campur tangan? Kalau mereka benar-benar mulai berperang, bukankah akan lebih baik kalau kita membiarkan mereka saling menguras satu sama lain dulu?
Beberapa ajudan buru-buru menasihati Dekin agar tidak mengirim pasukan. Dekin menggertakkan giginya, lalu berusaha menekan amarahnya. Setelah itu, dia kembali ke kamarnya untuk tidur. 2 jam kemudian, waktu menunjukkan pukul 3 subuh lebih, yaitu waktu ketika orang-orang sedang mengantuk. Dor! 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 Bang! Bom! Dor! 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 Suara tembakan kembali terdengar. Semua bandit wilayah selatan pun terkejut. Mereka langsung bangkit dari ranjang dan bergegas keluar dengan linglung. Sial! 4 kali! Sudah 4 kali! Kumpulkan orangnya, segera kumpulkan semua pasukan. Aku ingin menyerang mereka. Dekin mengumpat. Dia langsung memakai pakaiannya dan bergegas ke area perbatasan wilayah selatan. Ketika mereka sampai di tempat, mereka kebetulan melihat prajurit Maple Pavilion yang tak terhitung jumlahnya sedang bubar dengan cepat di malam yang gelap. Sementara, lahan kosong di hadapan Dekin dan yang lainnya sudah dipenuhi dengan lubang-lubang. Namun, tidak ada korban jiwa. Sial, mereka tidak berperang. Dekin agak bingung. Awalnya, Dekin berpikir bahwa asosiasi Maple Pavilion telah mengirim orang untuk melakukan pertempuran skala kecil dengan bandit wilayah selatan yang ada di area perbatasan. Namun sekarang, tampaknya bukan begitu. Asosiasi Maple Pavilion hanya membawa orang ke sini untuk membuat masalah sebentar, setelah itu akan segera bubar. Sial! Sekelompok orang gila! Apakah peluru tidak perlu dibeli dengan uang? Apakah senjata-senjata api itu sangat murah? Dekin menggertakkan giginya, lalu mendengus dan hendak pergi. Aku kan sudah bilang akan membuatmu tidak bisa tidur, tetapi kamu malah tidak mempercayainya. Kalau kamu tidak percaya, tunggu saja. Tepat pada saat itu, suara Chris yang mengejek datang dari kejauhan. Kepala botak yang berkilau itu sangat mencolok di malam yang gelap. Setelah disinari cahaya lampu, kepala botak Chris terlihat makin terang. Dekin menggertakkan giginya, lalu berbalik dan mengumpat. Sial! Bukannya kamu juga tidak bisa tidur sepertiku? Chris tersenyum hina, lalu menunjuk Dekin sambil berteriak. Aku memiliki 200.000 prajurit. Setiap kali akan bergantian 10.000 prajurit. Kamu percaya atau tidak? Kalau mereka bergantian selama 24 jam, bisa membuatmu tidak tenang hingga terkena gangguan mental dan gangguan endokrin. Singkatnya, aku memiliki banyak orang. Terlebih lagi, mereka juga kompak. Mana mungkin kamu bisa bersaing denganku? Lanjut Chris dalam hati. Bab 2010, kontak. Dekin gemetar saking marahnya dan berteriak dengan nada dingin. Kalau kamu punya nyali, datanglah ke kampku dan bertarunglah denganku. Hei, akan ada hari untuk itu. Kamu tunggu saja. Chris mencibir, lalu berbalik dan melangkah ke mobil untuk pergi. Malam ini, suasana di wilayah selatan sangat ramai. Setiap 1 jam atau 2 jam sekali, akan terdengar tembakan senjata kosong yang cepat dan dahsyat. Chris sudah mengatakan bahwa dia akan membuat orang-orang wilayah selatan tidak bisa beristirahat dengan tenang. Namun, tak ada yang bisa mereka lakukan pada Chris. Walaupun mereka tahu bahwa Chris dan yang lainnya sedang menembaki udara, apa yang bisa mereka lakukan? Bagaimana jika Chris tiba-tiba membawa orang-orangnya ke sini? Oleh karena itu, setiap kali suara tembakan terdengar, mereka hanya bisa buru-buru bangun dan duduk. Mereka sama sekali tidak bisa beristirahat dengan tenang. Dengan begitu, 1 malam pun berlalu. Hanya prajurit wilayah selatan saja yang mengerti dengan jelas kepahitan selama 1 malam ini. Prajurit perbatasan negara Nagon yang bertugas juga menyaksikan seluruh proses itu. Inilah yang disebut dengan melampiaskan amarah. Para tentara di perbatasan sudah diganggu oleh bandit wilayah selatan selama bertahun-tahun dengan berbagai metode kotor yang tak terhitung jumlahnya. Malam ini, Chris bisa dianggap sudah membalaskan dendam mereka. Di dalam wilayah negara Nagon. Pak Reza, tadi malam Chris dan Mario membagi 200.000 tentara mereka menjadi 20 tim kecil.
Ada 10.000 orang di setiap tim kecil yang bergantian untuk melakukan tugas. Di lokasi perbatasan bandit wilayah selatan, mereka terus menembak senjata kosong dengan ganas. Para bandit wilayah selatan panik dan tidak bisa tenang. Sekarang, ada lingkaran hitam di bawah mata mereka semua. Saat mendengar berita itu, Reza tidak bisa menahan tawanya. Hahaha, luar biasa, mereka hebat. Generasi muda ini memang layak diacungi jempol. Reza tidak bisa menahan tawanya ketika dia mendengar laporan pertempuran wilayah selatan. Apa zaman sekarang perangnya seperti ini? Pada masa kita dulu, kita bekerja dengan sangat keras. Paling-paling kita hanya akan melawan dengan penyergapan atau semacamnya. Metode kejam yang membunuh tanpa pertumpahan darah semacam ini bisa dibilang benar-benar menarik. Reza tidak bisa berhenti menghela napas dengan penuh emosi. Dengan adanya Mario dan Chris di sana, dia bisa merasa lega. Tidak sulit membayangkan bahwa rencana kedua orang itu selanjutnya. Mereka pasti berniat menunggu para bandit wilayah selatan kelelahan sebelum akhirnya langsung menyerang, kan? Pak Reza, kami sudah lama merasa muak dengan para bandit di wilayah selatan. Pada akhirnya, kita menggunakan cara mereka untuk memberi mereka pelajaran. Sekarang para bandit di wilayah selatan itu semuanya sudah kelelahan secara mental. Mereka bahkan tidak punya energi untuk memprovokasi tentara perbatasan kita. Aji juga ikut tertawa. Di dalam hatinya, dia merasakan emosi yang tak tergambarkan. Aku makin menantikan penampilan luar biasa yang akan dibawakan 3 pemuda ini padaku. Pak Reza perlahan bersandar di punggung kursi dengan ekspresi penuh antisipasi. Di segitiga emas, kamp asosiasi Maple Pavilion. Mario, sungguh menyenangkan bisa memberi pelajaran pada para bandit wilayah selatan itu tadi malam. Aku dengar sekarang para bandit wilayah selatan sedang tidur. Apakah kita mau menyerang mereka? Chris yang masuk ke ruangan dengan penuh semangat. Saat ini, Mario yang sedang memegang catatan di dalam ruangan menunjukkan ekspresi ragu. Apa itu di tanganmu? Tanya Chris. Ini catatan yang diberikan Jenderal Hanaga padaku. Tapi aku tidak tahu apa itu. Aku rasa ini mungkin adalah nomor telepon. Aku ingin coba menelepon. Mario ragu-ragu selama beberapa detik, tetapi masih mengatakan apa yang ada di hatinya. Untuk apa telepon? Chris melambaikan tangannya sambil berkata, Jenderal Hanaga pasti takut kita tidak akan bisa menangani semuanya dengan baik, jadi dia meninggalkan nomor teleponnya pada kita. Kalau kita mengalami kesulitan, kita bisa menghubunginya. Tapi, aku pikir kita tidak bisa kehilangan orang-orang Kak Valentino. Kalau kita bisa menyelesaikan kesulitan kita sendiri, kita tidak boleh merepotkan orang lain. Mario pertama-tama mengangguk, kemudian berkata, Tapi, bagaimana kalau ini informasi kontak Kak Valentino? Berdasarkan penampilan Hanaga kemarin, Mario merasa bahwa semua itu sangat mungkin. Chris langsung menutup mulutnya dan kemudian perlahan melebarkan matanya. Ayo, pergi ke menara pengintai. Ada sinyal di sana. Chris langsung mengambil catatan itu, lalu berjalan keluar. Menurut analisis Mario, Valentino pasti baik-baik saja sekarang, tetapi Chris masih ingin mendengar sendiri kabar keselamatan dari Valentino. Mereka berdua segera tiba di menara pengintai, lalu membuka catatan itu. Mereka mengeja angka 1 persatu dan menghubungi nomor itu. Mario, kamu saja yang telepon. Aku tidak berani. Chris berhenti sejenak, lalu mendorong telepon itu ke arah Mario. Mario menarik napas dalam-dalam dan perlahan-lahan menempelkan telepon itu ke telinganya. Telepon berdering beberapa kali sebelum langsung diangkat. Mario menahan napasnya dan terdiam. Di ujung telepon, suasana juga sangat hening. Kalau ada sebuah jarum terjatuh ke tanah, mereka pasti bisa mendengarnya dengan jelas. Raja Surgawi yang berkuasa? Mario menarik napas dalam-dalam, kemudian bertanya sambil berbisik. Chris setinggi 1,5 meter. Kemudian, sebuah suara datang dari seberang telepon. Mendengar suara ini, air mata Mario langsung jatuh.
Chris menggaruk kepalanya dengan cemas di sampingnya. Dia ingin menanyakan sesuatu, tetapi dia tidak berani berbicara. "Kak Valentino!" Mario menyeka air matanya dan berteriak dengan suara gemetar. "Aku baik-baik saja. Aku sudah aman." Di sisi lain telepon, suara serak Valentino terdengar. "Bagus. Baguslah." Mario masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi teleponnya sudah direnggut oleh Chris. "Kak Valentino? Benarkah ini Kak Valentino? Kamu tidak mati." "Sial! Kak Valentino, aku mau bertanya, sejak kapan kamu dan Mario membuat kode rahasia? Lalu, kenapa memakai namaku? Apa pula 1,5 meter itu? Tinggi apa itu?" Saat ini, Chris sedang menangis kegirangan. Telapak tangan dan tubuhnya gemetar terus-menerus. Suasana hatinya yang naik turun seperti ini benar-benar membuatnya tidak bisa tenang. "Bagaimana mungkin aku mati begitu saja? Kalau aku mati, bukankah anak-anak kalian akan menindas anakku di masa depan?" Valentino tersenyum simpul sambil berkata setengah bercanda. "Kata-katamu memang benar. Kalau kamu berani mati, aku pasti akan menyuruh anakku menindas anakmu setiap hari." Chris menarik napas dalam-dalam, kemudian bertanya, "Kak Valentino, kamu di mana? Aku akan segera mengirim orang untuk menjemputmu. Jangan khawatirkan aku. Aku punya tempat tinggal. Berikan teleponnya pada Mario. Ada yang ingin aku katakan padanya." Valentino menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata pada Chris, "Baik, baik." Chris mengangguk dan buru-buru menyerahkan telepon kepada Mario. "Kak Valentino, sebenarnya di mana kamu? Sebutkan saja tempatnya. Dimanapun itu, kami semua akan menjemputmu." Mario membelalakan matanya dan berkata dengan nada serius, "Aku tahu, tapi kalian tidak perlu mengkhawatirkanku. Aku punya rencanaku sendiri. Sekarang ceritakan dulu tentang situasi di sana." Valentino melambaikan tangannya sedikit, lalu menyalakan sebatang rokok dan bertanya. Mario mengangguk, lalu menggunakan bahasa yang paling ringkas untuk memilih poin-poin penting dan memberitahu Valentino tentang situasi saat ini. "Kamu berencana mengirim orang untuk menyerang wilayah selatan hari ini?" Setelah mendengarkan laporan Mario, Valentino bertanya sambil mengerutkan keningnya. Bab 2011, ada mata-mata? "Benar, Kak Valentino. Mereka tidak tidur semalaman kemarin. Mereka pasti tidak punya energi saat ini. Ketika seseorang sedang sangat mengantuk, kemampuan reaksinya akan menjadi lamban dan tubuhnya akan mudah kelelahan. Kalau saat ini kita pergi untuk melawan mereka, kita pasti bisa sukses besar." Mario menjawab dan merasa puas dengan rencananya. Valentino terdiam selama beberapa detik sebelum berkata, "Batalkan misinya. Lakukan hal yang sama lagi di malam hari dan lihat situasinya." Mario sedikit bingung ketika mendengar ini, tetapi dia tidak bertanya lebih banyak. Dia tahu bahwa pengaturan yang dibuat Valentino pasti ada tujuannya. Karena itu, dia tidak bertanya lebih banyak dan langsung menyetujuinya. Namun, Valentino berinisiatif untuk berkata, "Mario, kamu memikirkan semua hal dengan lebih baik daripada Chris. Tapi, kamu memiliki satu kelemahan terbesar, yaitu kamu tidak bisa berpikir dari posisi orang lain. Sederhananya, kamu harus memahami satu hal. Beberapa hal yang bisa kamu pikirkan, orang lain pun bisa memikirkannya. Yang perlu kamu lakukan adalah memikirkan dengan lebih cermat apa yang bisa dipikirkan orang lain. Kalau orang lain tidak bisa memikirkannya, kamu harus bisa memikirkannya. Pikirkanlah masalah dari sudut pandang musuh. Hanya dengan cara ini, kamu bisa menjadi penasihat militer yang berkualitas." Nada suara Valentino terdengar sangat serius dan Mario juga mendengarkan dengan sama seriusnya. Mario merenung selama beberapa detik, lalu mengangguk dan berkata, "Kak Valentino, aku mengerti. Untuk beberapa waktu ini, aku tidak akan kembali dulu. Lalu, aku akan memimpin pertempuran di sana dari jauh. Ketika ada kesempatan, kita akan melakukan aksi bersamaan." Kemudian,
Valentino menjelaskan beberapa hal kepada Mario sebelum perlahan menutup telepon. Mario, apa yang Kak Valentino katakan? Chris menunggu Mario menutup telepon dan langsung menghampiri pria itu untuk bertanya. Beraksi bersama, beraksi bersama. Mario merenung selama beberapa detik, kemudian berkata pada dirinya sendiri. Mungkinkah Kak Valentino masih memiliki sekelompok pasukannya sendiri di luar? Saat mendengar ini, Chris menggaruk kepalanya, lalu berkata, kita tidak perlu mengkhawatirkan tentang itu. Bagaimanapun juga, kita harus mendengarkan Kak Valentino. Kita akan melakukan apapun yang dia katakan. Sekarang katakan, jam berapa kita akan menyerang wilayah selatan? Tanya Chris sambil menatap arlojinya. Hari ini kita tidak akan menyerang dulu. Misi dibatalkan. Mario langsung melambaikan tangannya dan membatalkan rencana yang sudah dibuat. Sial! Kenapa? Sekarang bandit sialan itu semuanya sedang tidur dengan nyenyak. Kita pasti bisa meraih kemenangan besar kalau melancarkan serangan mendadak. Chris menatap Mario dengan mata terbelalak dan ekspresi kebingungan. Kak Valentino yang menyuruhku melakukan ini. Mario tidak menjelaskan terlalu banyak. Dia hanya berdiri dan mengatakan itu. Ini. Chris langsung lemas, mengangguk dan berhenti berbicara. Berpikirlah dari posisi orang lain. Berpikirlah dari sudut pandang musuh. Memikirkan hal-hal yang tidak terpikirkan oleh orang lain. Mario merenung selama beberapa detik, lalu ada sedikit kilat pencerahan yang secara bertahap muncul di matanya. Di daerah wilayah selatan. Di dalam kamp Dekin. Saat ini, ada lebih dari 30 lelaki parubaya yang berkumpul di sekitar meja pertemuan berbentuk persegi besar. Lebih dari 30 orang ini semuanya adalah pemimpin kelompok bandi di wilayah selatan. Selain itu, kebanyakan dari mereka adalah pasukan yang berada dekat dengan perbatasan segitiga emas. Saat ini, semua orang ini memiliki lingkaran hitam di bawah mata dan mata mereka juga merah. Mereka tampak kelelahan. Termasuk Dekin yang duduk di kursi pimpinan, dia juga tampak lemas. Semua orang terlihat lesu dan menguap dari waktu ke waktu. Kemarin, mereka sudah menghadapi asosiasi Maple Pavilion dalam waktu lama di siang hari, lalu mereka juga tidak bisa beristirahat dengan baik di malam hari. Tentu saja, mereka akan merasa lemas sekarang. Sialan! Asosiasi Maple Pavilion benar-benar suka menindas orang. Kalau mereka berani datang hari ini, kita akan membunuh mereka semua. Lalu kita potong kepala mereka dan kita pakai sebagai bola sepak. Lebih baik menggantung kepala mereka di tongkat kayu dan menjajarkannya di dekat perbatasan segitiga emas. Semua orang merasa marah dan tidak senang. Semua orang merasa sangat marah dengan asosiasi Maple Pavilion. Kamp orang-orang ini secara geografis berada lebih dekat dengan segitiga emas. Jadi, mereka tentu saja merasakan dampak terbesar dari aksi asosiasi Maple Pavilion tadi malam. Apa menurut kalian asosiasi Maple Pavilion akan menyerang kita hari ini? Seorang pemimpin menguap dan kemudian bertanya kepada yang lainnya. Apa ini perlu dipertanyakan? Bukankah semalam mereka melakukan itu hanya untuk membuat kita tidak bisa beristirahat dengan baik? Lalu, mereka akan memanfaatkan kesempatan di saat kita tidur di siang hari. Banyak orang yang angkat bicara untuk berdiskusi. Mereka semua percaya bahwa asosiasi Maple Pavilion pasti akan beraksi hari ini. Jika tidak, bukankah tidak ada artinya bagi asosiasi Maple Pavilion untuk melakukan aksinya kemarin malam? Hari ini, 32 pasukan kita sudah bekerja sama untuk mengepung di wilayah selatan. Selama asosiasi Maple Pavilion berani mengirim orang, kita akan menyerang bersama-sama dan membunuh mereka semua. Dekin dengan lingkaran hitam di bawah matanya, menggertakkan gigi sambil berkata dengan nada dingin. Semua orang mengangguk. Jika bukan karena asosiasi Maple Pavilion, mereka tidak akan duduk bersama di sini. Katakan pada orang-orang kalian untuk tidak meninggalkan kamp. Berpura-pura saja seperti semua orang sedang beristirahat di kamp. Aku tidak percaya asosiasi Maple Pavilion tidak akan mengambil umpan ini. Dekin mendengus dingin dan kembali berkata pada semua orang.
semua orang tidak keberatan dengan ini. Karena mereka sudah duduk di sini, mereka pasti berencana untuk melakukan itu. Hari ini, di wilayah selatan, 32 pasukan pun bergabung. 32 kamp ini semuanya menutup pintu mereka rapat-rapat. Bahkan hanya ada sedikit penjaga yang berjaga di luar kamp. Tampaknya mereka sedang beristirahat di balik pintu yang tertutup rapat. Namun faktanya, semua bandit di kamp mereka sudah bersenjata lengkap dan siap berperang. Mereka hanya menunggu asosiasi Maple Pavilion untuk mengirim orang, lalu mereka bisa menangkap semua anggota asosiasi Maple Pavilion. Selain itu, lebih mudah mengatasi kantuk di siang hari, jadi mereka semua masih bisa bersikap waspada dan berhati-hati. Namun, mereka sudah menunggu dari pagi sampai siang, lalu dari siang sampai sore. Tetap saja tidak ada gerakan yang terdengar. Asosiasi Maple Pavilion tidak mengirim satu orang pun untuk menyerang mereka sepanjang hari ini. Rencana Dekin dan yang lainnya tidak membuahkan hasil apapun. Orang-orang ini hanya pura-pura beristirahat saja, tetapi orang-orang dari asosiasi Maple Pavilion benar-benar beristirahat dengan baik. Mereka tidak berniat untuk menyerang wilayah selatan. Pada pukul 6 sore. Sialan! Seharusnya tidak begini. Lingkaran hitam di bawah mata Dekin menjadi lebih jelas. Dia mondar-mandir di dalam ruangan dan pikirannya menjadi makin kacau. Lebih dari 30 pemimpin dari kamp lainnya juga berusaha menjaga semangat mereka dan merokok tanpa henti. Mereka minum cangkir demi cangkir kopi. Sialan! Apa asosiasi Maple Pavilion tahu tentang rencana kita? Apa ada mata-mata yang tersembunyi di antara kita? Dekin sontak berbalik, lalu menatap kerumunan dan memaki. Tuan Dekin, apa kamu tidak fokus karena mengantuk? Ketika kami masuk ke sini, kami semua menyerahkan perangkat komunikasi kami untuk memastikan bahwa rencana ini tidak akan terungkap. Selain itu, tidak ada dari kami yang pergi dari sini. Bagaimana bisa ada mata-mata di sini? Seorang pemimpin menggelengkan kepalanya sedikit, lalu menghabiskan kopinya dalam satu tegukan.